Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi. Jawab salamnya kurang kompak. Masya Allah. Kanan kurang kompak, yang kiri kurang kompak. Semua kita harus kompak, ya. Oke. Biar kita masuk janeh bareng-bareng. Janeh. Janeh. Orang mana? Janeh Panggil mana? saya. Janeh. Ya, bengek. Terus. Tuh. Ulangnya sekali lagi ya. Iya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu one more time, ya. Oke. One more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Udah kompak ya. Iya. Alhamdulillahillazi rafa'as samawati bighairi amalin wa khafadal arda limihadin wa nasabal jibala li awdalin wa jazamal umura lil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah Allahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan orang tua kita. Matanallah fidul hayatih. Amin. Bangga biurumi. Doakan semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya. Amin. Allah senantiasa berikan keistiqomahan dalam membimbing, menasihati anak-anaknya. Amin. Rabbal alamin. Sama-sama juga kita hormati selaku sahibul bait, yaitu Bapak Rusdi dan Kak Yaya Fauzia. Yaya Ini Fauzia, Susilawati SPD. Angga ini Kumala Dewi. SS. Bermohon sepanjang hari. FPGI. apa kita ya. Kita doakan semoga sahibul bait Amin. nantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Nantiasa taat dalam beribadah kepada Amin, Allah amin, ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin. Dipermudah segala urusan baik di Amin, ya dunia Allah. dan di akhirat. Amin. 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 Rabbal alamin. Amin. Sama-sama kita hormati pula para abang-abangku, empok-empokku semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama tidak ada kata yang pantas melainkan rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta yang mana menciptakan alam semesta, ya, maupun alam nyata dan maupun alam yang tak Nyata. yang mengadakan sesuatu yang tidak ada dan meniadakan sesuatu yang ada, yaitu Allah Azza wa Jalla. Selawat berangkaikan salam tak lupa terlimpah curahkan pada sang pemimpin umat panutan sepanjang zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli wa sallim alaihi. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Rahimakumullah para Amin. Amin. pompo abang-abang semuanya. Iya. Gimana jadi kita ini? Anaknya. Dengerin. Terus. Aneh bingung ngomong apa ya. Tentang anak berbakti nggak apa-apa. Iya, Iya. jadi begini. Kumpulnya kita semua pada malam hari ini tidak lain tidak bukan yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam ini adalah penuh rahmat karena malam Jumat. Ya, kita udah baca Yasin, kita baca Rotib juga. Kita punya hajat, kita punya saudara ponakan yang besok mau mondok. Gitu kan. Yaitu yang bernama Angga Erlangga Rusdiansyah. Erlangga Rusdiansyah. Sopan di winning sih sudah. Sepandang Indonesia dokter. Panjang ya. Iya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala bertahin pondoknya. Amin ya Allah. Jadiin orang alim ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadiin orang yang senantiasa berbakti sama orang tuanya. Amin. Senantiasa berbakti sama negara, bangsa dan agamanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Orang yang menuntut ilmu itu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal Jannah. Allah akan gampangin itu orang menuntut ilmu. Allah akan gampangin dia masuk surga. Karena kenapa? Orang yang menuntut ilmu itu harus sabar. Harus sabar. Kita menuntut ilmu, Angga menuntut ilmu di pesantren itu harus sabar. Di dalam kitab Ad-Diwan karangan Imam Syafi'i itu dikatakan, beliau berkata malam yazuk murat ta'allumi sa'atan tajarru azul al-jahli itu wilayat. Kata Imam Syafi'i. Tapi Kata beliau begitu, malam yazuk murat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang ente itu enggak sabar dalam menahan pahitnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pahit. Jangan sembarangan, makanya para kiai ulama itu harus kita tazimin karena
menuntut ilmu itu pahit. Perjuangannya pahit. Ada yang dari sono pergi misalnya ke Jawa, pesantren mondok. Itu benar-benar pengalaman yang sangat pahit. Orang-orang dia belajar, orang-orang pada senang-senang gitu kan ya. Seusia dini, seusia Angga itu masih banyak mainnya. Contoh, kayak teman-teman di luar misalnya nanti. Tapi Angga itu sedang menuntut ilmu, belajar mondok untuk cari ilmu, ya kan? Itulah keistimewaan, makanya kita harus sabar tuh Angga nanti harus sabar pahitnya menuntut ilmu. Tajarru azul la jahli tu wilah hayatih gitu kan. Malam yazuk murad ta'alumi sa'atan, barang siapa yang enggak sabar, enggak tahan dalam pahitnya menuntut ilmu, tajarru azul la juhli tu wilah hayatih, maka siap-siap akan menanggung kebodohan semasa hidupnya. Tuh. Kalau kita enggak sabar dalam pahitnya menuntut ilmu, terus kita nyerah, terus kita berhenti mondok gara-gara pahit menuntut ilmu, capek, maka siap-siap nanggung kebodohan semasa hidupnya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim menjelaskan karangan Syekh Zarnuji gitu kan. Apa kata beliau? Al-jahiluna mauta qabla mautihim ya. Itu. Wal alimuna fa in matu fa ahya'a. Al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang yang bodoh, yang enggak nuntut ilmu, yang enggak punya ilmu, mereka mati sebelum mereka mati. Maksudnya paham enggak? Mereka mati sebelum mereka mati. Iya, jadi adanya mereka hidupnya aja udah mati. Wujuduhu keadami gitu ya. Jadi adanya dia itu nggak dianggap. Iya. Tapi wal alimuna, kalau orang-orang alim fa in matu, maka jikalau dia mati gitu. Fa ahya, maka namanya itu seakan-akan masih hidup. Karena apa? Karena ilmunya yang bermanfaat. Iya, betul. Itulah pentingnya ilmu dalam hidup. Dalam hidup kita ta'alam fa innal ilma zainul li ahlihi. Gitu. Belajarlah, dia belajar untuk ilmu. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu perhiasan bagi dirinya. Iya. Perhiasan bagi dirinya. Orang berilmu dimanapun dia nggak akan mati. Iya. Dia mau tinggal dimanapun, dia hijrah, pergi. Dia punya ilmu, dia di situ bakal kepake sama masyarakat. Nggak bakal dia mati. Bukannya dia so tahuan. Nanti nggak boleh begitu. Ada sedikit ya. Udah jangan dihiraukan Iya, harus kayak gitu. Yang murid kan lagi dapat. Kawan euy. Ayo Ustaz. Apa tadi kan? Sampai mana nih? Makanya jangan Perang hidup. Iya. Gitu. Berilmu. Bakal hidup dah di Ini mana juga aja. kunci orang yang menuntut ilmu itu banyak. Kuncinya enggak semena-mena orang menuntut ilmu. Harus apa? Harus takzimil ilmi wa ahlihi. Itu. Takzim ilmu dan ahli siapa? Keluarganya gitu kan. Ahli itu kitabnya juga bisa, ya kan? Kitabnya harus kita takzimin. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Itu syaratnya tuh. Saumbi ka an majmu'i habibayanin zakain wa hirsin wa tibarin wa bulghatin wa lisani usain wa tuli Zaman. Pertama zakain yaitu cerdas, cerdas. Jadi seorang menuntut ilmu itu harus cerdas dia, harus cerdas dalam, bukan berarti cerdas otaknya, tapi memanage waktunya, begitu. Dia harus sanggup, dia harus belajar. Kalau dia nggak bisa dengan ilmu ini, dia harus paham nih, gitu. Bagaimana biar aneh bisa, begitu kan? Dengan cara apa biar aneh bisa ini ilmu ini, gitu. Zakain, wahirsin dan rakus. Jadi sini ini rakus ini bukan berarti kita rakus makanan, rakus harta, enggak. Rakus ilmu. Apapun nanti pelajaran yang enggak bakal pelajarin itu harus rakus, harus cinta, harus tanamin rasa cinta. Pengen dalamnya kurang. Orang kalau nggak cinta sama satu ilmu dia nggak bakal bisa masuk. Kayak contoh Bang An cinta sama dia motor, mau bengkel, ilmu bengkel gitu kan, ilmu tentang otomotif, dia pasti paham karena dia cinta. Karena hidup tanpa cinta itu Sebagai taman tak berbunga. bukan. Apa? Salah itu. Wastibarin, Bukotin. sabar, harus sabar. Yang dimaksud sabar ini bukan anaknya, yang dimaksud sabar ini keduanya saling sinkron, gitu. Orang tua sabar, anaknya juga sabar. Kalau anaknya begini, itu kayak misalnya nanti Angga ada problem masalah di pesantren, diapa-apain misalnya gitu ya, itu harus terima, Maksudnya kalau udah masuk pihak pesantren itu udah di bawah naungan pesantren, itu urusan pesantren, begitu ya. Juga harus sabar, Angganya pun harus sabar. Pasti barin wabul gotin itu apa ya? Biaya, bekal, gitu kan ya. Jadi orang menuntut ilmu juga harus ada bekalnya. Gitu. Wabul gotin wa irsyadi ustad, itu petunjuk guru. Harus ada petunjuk guru juga. Waktu zamanin dan waktu yang lama.
Jadi menuntut ilmu itu nggak cuma sebentar, tapi butuh waktu yang lama. Nah, begitu. Contoh juga apa? Kita harus takzim ya sama guru. Lagi ya. Terus dulu saat guru. Udah itu. Waktu yang lama. Kan di dalam kitab taklim Waktu tuh yang lama itu jelasin sabar. ya. Dan juga angga nanti ketika waktu di pondok itu jangan sampai lupa ninggalin yang namanya sholat tahajud ya. Tahajud tuh jalanin. Kenapa? Man asyhara nafsu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahar. Katanya begitu. Dan siapa yang dia itu bangun malam gitu kan ya, maka apa di waktu siang itu dia bakal gampang apapun yang dia terima gitu, menuntut ilmu, senang hatinya, gembira dia gitu, menuntut ilmu jadi gampang. Terus juga teringat dengan kisah Imam Syafi'i ya. Aneh ceramah dikatain bohong mulu. Terus siapa, Ma? Ya lah, maksudnya. Musik. Terus Ya, begitu. lu ada taufiknya. Iya. Kawan punya kawan. Teringat dengan kisah yang dimana seorang menuntut ilmu itu butuh perjuangan yang sangat berat. Dulu ada yang namanya Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, gitu kan. Beliau itu menuntut ilmu itu selama 40 tahun, ya. Tapi enggak masuk ilmunya. Siapa namanya? Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, ini aja. Ibnu Hajar 40 tahun. Al-Asqalani. al-Asqalani. 40 tahun. Belajar sama gurunya dia nggak pernah masuk. Akhirnya dia nyerah, putus asa. Ini apa sih gue bego banget gitu kan. Ibnu Hajar Akhirnya dia ya. nyerah, ya kan ya nyerah. Dia nyerah suatu ketika pas dia udah pulang tuh dari pondok, dia berhenti dulu istirahat, lagi tiduran. Jika ada apa tetesan air. Air hujan itu bawahnya batu. Karena ini air ini terus menerus ditimpa ya, batu ini terus menerus ditimpa, itu batu itu bolong. Dia mikir, wah iya gitu ya, sekeras batu aja bisa bolong, kata Umi gitu kan ya. Batu aja bisa bolong gitu kan ya. Apalagi otak gua gitu kan. Kalau terus menerus aneh nuntut ilmu gitu kan ya, pasti pasti otaknya gitu kan. Pasti bakal cair gitu kan ya. Iya. Itu yang terakhir. Maka Karena kita setelah dia balik lagi ke pondokan, dia menuntut ilmu lagi, langsung dia pinter tuh, alim, karena dia apa, kuat gitu kan ya. Makanya disebut Ibnu Hajar gitu kan ya. Karena batu, Hajar itu batu, karena dia itu tadinya batu banget kepalanya gitu. Mereka kata susah masuk ilmunya, sampai dia menjadi ulama besar. Nanti orang-orang yang mondok itu orang tua seandainya memondokkan anaknya gitu kan ya. Itu kata Abah Zainal Abidin pernah ngomong begini. Abah itu pernah ngomong, kalau orang tua nyekolahin anaknya, mondokin anaknya itu nggak akan rugi kayak gitu. Pasti ada aja jalannya gitu. Mau dia mampu ataupun nggak mampu, tapi dia niatnya untuk demi kebaikan anaknya gitu ya. Pasti orang tuanya nanti dikasih jalan gitu. Pasti ada aja rezekinya, karena itu udah Allah yang ngatur. Sayapnya gitu kan. dianuin tuh. Karena itu udah Allah yang ngatur, percaya sama Allah gitu kan. Itu Allah yang ngatur semuanya. Iya. Allah yang ngatur semuanya. Karena orang-orang yang pesantren itu cuma orang-orang pilihan gitu. Orang-orang pilihan, jarang orang yang mau pesantren gitu. Jarang lagi. No pilihan. Jarang orang yang mau pesantren. Iya, pilihan. Iya, aneh pilihan. Aneh pilihan. Anak AB ada 9 no pilihan no dia. Bukannya begitu. Ya. Pilihan pesantren. Iya. Makanya kan duluan mau mondok itu karena emang dikejar ya. Nama? Jadi begitu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir orang tua yang mondokin anaknya gitu ya. Iya. Pasti ada aja jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki pasti lancar, dijamin, yakin. Nggak bakal ada kata susah. Amin. Saling doa berdoa, anaknya doain maknya, maknya pun doain buat anaknya, gitu. Hal yang nyambung, ya. Gitu. Karena begini, orang yang nggak bikin orang pesantren, dia pesantren misalnya, ada anak pesantren yang bikin dia menjadi nggak alim itu karena orang tuanya ini dia ini nggak senantiasa mendoakan gitu. Maksudnya karena keterpaksaan gitu ya.
Maksudnya orang tua memondokkan anaknya itu karena emang atas dasar biar demi anaknya jadi orang baik Alim. gitu kan ya, orang alim gitu ya. Bukan karena terpaksaan udah males gitu kan ya. Ah udahlah, taruh aja ini bocah pesantren karena bader gitu kan. Iya, Enggak, benar, enggak begitu. Iya. Maksudnya mondokin anak itu udah benar-benar tulus ya, buat Iya, saya demi tulus, kebaikan. Pak Ustaz. Iya. Masalah kebaikan. Maksudnya. Nah, begitupun anaknya dari anaknya juga gitu kan. Kalau emang anaknya niat benar-benar mondok gitu kan ya, benar-benar tulus buat menuntut ilmu, Ente. insya Allah dia Jadi, bisa. insya Allah. Maksudnya apapun ilmu itu bisa masuk gitu kan. Amin ya Allah. Iya. Pokoknya yang penting apapun permasalahan nanti anggap misalnya di pondok problem itu udah hal yang biasa gitu kan ya. Iya kan. Udah hal yang biasa. Dulu Mang Idan enggak. Mang Idan itu mondok di Ridwan tuh enggak. Itu jauh ceritanya. Jauh ceritanya. Dulu enggak, Mang Idan ya. Mang Idan kan pengen buat mondok. Terus Mang Idan nyampe sono tuh emang ada rasa nggak betah ceritanya. Emang ada rasa nggak betah karena awal-awal itu Mang Idan juga pengen nangis sebenarnya. Bikin pas ditinggal tuh Idan mau nangis. Pas ingat, kok aneh sedih juga ya. Ditinggal pengen Apa nangis. bilang jangan ada yang nangis, jangan ada yang Iya, nangis. aduh, Idan pas ditinggal nangis juga itu. Nangis juga gitu kan ya. Udah lah, yang tahan tuh Wan, yang tahan. Akhirnya sampai malam itu nggak betah, ya kan? Pengen balik, rasanya pengen pulang. Aduh gimana ya, orang pemohon gue lagi pesantren gitu kan. Wah, dia emang. Dia yang mau. Akhirnya begini, akhirnya dalam hati ngucap, ah, lagi lama-lama terbiasa, itu kan ya. Baru karang-karang doang gitu kan ya. Karena apa? Orang itu terpaksa, terbiasa, akhirnya bisa begitu. Betul. Nggak apa-apa terpaksa dulu, maksain ini dulu. Karena Allahumma paksain tuh. Ya, Allahumma betul, paksain. Karena dulu Mang Idan juga gini enggak, maksudnya pas mondok itu bukan bohong kan Iman. Malah. Udah lah. Ustaz, lanjut. Gitu. Jadi dulu Mang Idan juga. Mang Idan juga enggak sempet gak betah, sempet pemikiran tuh begini, enak banget ya ngeliat teman-teman yang di luar gitu, sekolah di luar dia mah enak, apa ya, bisa main gitu kan, bisa main apa, bisa naik motor gitu kan, bisa main HP. Lu pernah iri, tadi gua ngapain pesantren aja gitu kan ya, mendingan di luar. Akhirnya pas udah mikir kayak gitu, itu bisikan setan gitu kan ya. Bisikan setan. Wah setan nih gitu kan ya. Akhirnya dalam hati Mang Idan bilang gini, Bagenda gue gini-gini dulu, maksudnya berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Nggak apa-apa susah dulu gitu kan ya. Karena buat apa kita senang-senang gitu kan ya di waktu masih muda gitu kata. Mendingan kita nuntut ilmu gitu kan. Itu karena orang-orang pun yang di luar sana pengen kayak kita sebenarnya gitu. Pengen kayak orang-orang yang pesantren gitu. Cuman kita nggak tahu aja begitu kan ya. Itu juga akhirnya Mang Idan tuh maksain yang walaupun Mang Idan dulu kan di sana sendirian, nggak ada temen ya kan ya, nggak ada temen kan di sana. Kalau sekarang kan banyak tuh dari Ridwan. Kalau dulu kan Mang Idan dewekan doang ya, dewekan doang, nggak ada temen gitu. Karena Mang Idan bagus, jadi pada ngikutin jejak Mang Idan. Iya, akhirnya Mang Idan betah-betahin tuh nggak, betah-betahin, paksain, masih ingatan Umi Abeh ya kan. Kalau tidur malam-malam tuh apa, pas mendusin masih sekarang mau teriak mie gitu kan ya, malu ya kan. Pernah dulu waktu malam pertama itu dan tidur ceritanya. Biasanya kan kalau di rumah kan masih kelas 6 kan baru lulus tuh ya. Sampai kelas 6 kan tidur masih mau Umi sama Abeh. Iya, si manja. ngumpeng Iya. mulu. Nyiumin ketek Umi. Itu pas bangun-bangun di sono itu karena emang kebiasaan di rumah kayak gitu, ya kan ya. Bangun-bangun mendusin kan. Wah, ini gue di pesantren gitu kan ya. Mau teriak Umi. Terus tuh ingat tuh, langsung sedih ya kan. Lihat foto Umi dan di dompet. Pantesan aja minta foto mama. Bener. Emang tuh ngerasa kerinduan itu benar-benar luar biasa itu. Orang mondok ya. Berasa, ya? Iya, rindu itu walaupun dekat itu benar-benar berasa gitu kan ya. Padahal cuma baru 2 hari itu rindunya Iya, benar-benar takut 5 berasa. menit. Gitu. Ya Allah, Ma. Maksudnya kangen gitu. Terus sampai begitu tuh ngeliatin foto Umi, kadang sampai Idan nih ya, maksudnya kalau ada nyium kayak bau Abeh gitu di sono ya, Nyium bau Abeh. minyak wangi Abeh gitu, kangen gitu di sono, kayak minyak wangi Abeh gitu ya, Iya. kangen gitu, langsung rindu gitu. Ustaz Terus tadi ditengokin, yang apa? lebih bahagianya itu santri itu ketika ditengokin, bener. Itu salah satu kebahagiaan, salah satu yang paling ditunggu gitu. Lagi dikasih duitnya sama orang tua. Iya, dulu itu Idan paling ditunggu-tunggu Nasi ditengokin, iya, ditengokin sama Abeh. Kalau minggu kadang ya, kalau Abeh nggak nengokin gitu kadang. Sedih. Kadang gini duduk kayak dia ngeliatin orang, ya mana ya mau gue.
Gitu orang. Iya, iya. Makanya. Iya, iya, boleh. Tapi nanti bakal lama kelamaan itu kalau udah gede, makin gede itu nggak Harus pengen ditengokin malah. Ya makanya sebenarnya kalau emang masih SMP mah kecil gitu Masih ngarep. wajib kita tengokin gitu wajib. Kalau SMA udah gede mah, rada-rada malu ya? rada-rada ya nggak usah lah, nggak perlu gitu maksudnya. Nah gitu dah, gitu aja ya. Topik Lagi-lagi ada peruntunya jawab nggak ini? Iya. Sekitar iya. rumah tangga gitu. Iya tanya jawab nggak apa-apa. Ya. Iya, silakan. Ayo gimana silakan sama ide doang. Ya apa? Kayaknya ada yang nanya, Iya. mau nanya gitu. Gimana? Saya nanya Ustaz, Iya, coba. gimana apanya tuh? Mau apa tuh? Kedan tak malih. Nanya dong dia ya bagaimana cara-caranya kita agar menjadi istri yang soleha. Bagaimana gitu. Dia Dia belum tahu, gue belum pengalaman. dia juga belum nih. Ya jadi Udah intinya begitu ya. warung tutup. Ya. Topik wewe. Saya punya teman, namanya Topik WWW. Oh udah bahas ya. Terus pasti tanya, apa tuh man? Apa tuh man katanya? Kata tadi bung puyuh man. Topik WWW. Wallah maafil aku tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok milih topik